percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan setia ikut Dia. Oleh Yesus diberi nyata hidup damai bahagia. Yesus, Yesus ku percaya, terus berlimpah rahmat-Mu. Yesus, Yesus indah mulia kasih-Ku bertambahlah. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bahkan ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda-Mu Dia. Yesus, Yesus ku percaya, terus berlimpah rahmat-Mu. Yesus, Yesus indah mulia kasih-Ku bertambahlah. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan setia ikut Dia. Oleh Yesus diberi nyata hidup damai bahagia. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya, terus berlimpah rahmat-Mu. Yesus, Yesus indah mulia kasih-Ku bertambahlah. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku semuanya, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang terus membangkitkan semangat kami untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami percaya kepada firman-Mu yang menjadikan kami lebih setia lagi untuk tetap menaruh harap kepadamu, karena Engkaulah pengharapan kami yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir maupun yang sedang bersiap-siap untuk bergabung bersama kami di ibadah Zoom pagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, dan kami bersyukur untuk semuanya kebaikan Tuhan yang menolong hidup kami. Kami menyambut firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini mari kita kembali merenungkan lagi bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kita masih tetap setia dalam pembelajaran kita, perenungan kita akan firman Tuhan dari Roma pasal 9 ya. Roma pasal 9. Saya masih ingin kita semua sama-sama
merenungkan lagi bagaimana panjang sabarnya Tuhan yang dinyatakan saat ini, ya, melalui apa yang dinyatakan melalui kematian, penguburan dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Allah diberikan secara berlimpah-limpah untuk memberkati semua orang yang percaya saat ini. Mari kita lihat sekali lagi, kita baca lagi dari Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24, ya. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Saya membaca, ya, puji Tuhan. Roma pasal 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ya, semakin menarik saja Bapak Ibu Saudara ketika kita merenungkan bagian ayat ini, ya, firman Tuhan ini sebelumnya sudah disebutkan tentang Firaun di ayatnya yang ke-17 itu, ya. Ayat 17 dikatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Bagaimana melalui Firaun, Raja Mesir, nama Tuhan bisa dimasyhurkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Padahal dia adalah orang yang jahat, dia adalah orang yang menghalang-halangi kehendak Allah ketika Musa meminta kepadanya supaya Firaun mengizinkan umat pilihan Tuhan dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir, ya. Dan kita tahu disitulah Allah menunjukkan bagaimana kuasanya yang tidak bisa dihalangi, ya, yang tidak bisa dibendung oleh kuasa daripada Firaun yang selama beratus-ratus tahun telah memperbudak bangsa Israel. Dia tidak rela bangsa itu dilepaskan, ya. Dan ini sangat menarik bahwa bukan hanya orang yang percaya, bukan hanya orang yang taat kepada Tuhan, bukan hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencananya. Ternyata melalui orang yang jahat sekalipun, dikatakan seperti Firaun, kuasa Allah itu bisa dinyatakan. Melalui apa orang jahat bisa menyatakan kuasa dan kehebatan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, disitulah kita melihat bahwa ketika Tuhan menumpahkan murkanya, begitu ya, ketika Tuhan menumpahkan murkanya kepada bangsa Mesir dengan memberikan atau menghukum dengan 10 tulah, ya, 10 tulah hukuman yang beragam untuk membuat bangsa Mesir begitu menderita karena pemberontakan atau penolakan daripada Firaun atas panggilan Allah untuk supaya Firaun, bangsa Mesir, dengan rela melepaskan umat pilihannya, bangsa Israel, untuk meninggalkan tanah perbudakan, tetapi dengan arogan gitu ya, dengan begitu jahat Firaun menentang daripada kehendak Allah. Dia berkata, siapakah Allah itu sehingga aku harus mendengarkan dia?
begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah Allah menurunkan tulah kutuk yang begitu mengerikan, mematikan dan menghancurkan bangsa Mesir, sehingga Firaun itu diremukkan, ya, disadarkan dia bahwa bukan dia yang berkuasa atas kehidupan manusia, dan dia tidak akan mampu bertahan menentang kehendak Allah. Nah, begitu cara Allah menyatakan dikatakan memperlihatkan kuasanya. Allah memperlihatkan kuasanya melalui kejahatan daripada orang yang tidak mau bertobat atau orang yang tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Jadi ada waktunya, begitu ya, ada waktunya di mana Tuhan akan meningkatkan hukuman kepada orang yang terus-menerus menolak kehendaknya, panggilannya, yang terus-menerus mengabaikan panggilan Tuhan, mengabaikan firman-Nya. Ada waktunya. Sehingga dikatakan bahwa inilah zaman atau masa panjang sabarnya Tuhan saat ini, di mana kita hidup, yaitu di mana Tuhan memberikan kesempatan yang panjang, ya, yang luas bagi semua orang untuk mempercayai pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi keselamatan bagi semua orang yang percaya saat ini, ya. Nah, kita sudah melihat beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang saat ini ada perbedaan bagaimana Tuhan menghukum manusia yang menolak atau manusia yang memberontak atau manusia yang mengabaikan panggilan firman Tuhan saat ini. Ada perbedaan, ya, antara dulu dan sekarang ini. Kalau dulu itu orang-orang yang menolak kehendak Allah itu akan langsung secara fisik, secara tampak di depan mata, ya, akan mengalami hukuman daripada Tuhan, ya. Jadi seperti kita lihat misalnya Ananias dan Safira, itu ya, Ananias dan Safira, ketika dia dikatakan berbohong kepada rasul-rasul, dia langsung mengalami kematian, ya. Dia langsung meninggal dunia, dia langsung menerima hukuman secara fisik. Tetapi sekarang ini, di zaman di mana panjang sabarnya Tuhan sedang berlangsung, tidak serta-merta seperti itu. Orang yang berbohong, orang yang korupsi, orang yang jahat, orang yang mencuri, atau orang yang iri hati, orang yang dengki, orang yang melawan Tuhan, orang yang memberontak kepada Tuhan, bisa saja masih tetap sehat-sehat gitu ya, masih bebas-bebas saja untuk berbuat apa saja yang mereka inginkan, ya. Jadi tidak terlihat mereka seperti sakit atau ada malapetaka, ada hukuman secara fisik, mereka masih makmur, mereka masih sejahtera secara fisik seperti itu, ya. Bisa saja seperti itu terjadi di zaman panjang sabarnya Tuhan saat ini. Tetapi kita sudah melihat bahwa Paulus mengatakan suatu saat semuanya apa yang diperbuat oleh manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan atau orang-orang yang jahat itu pasti dipertanggungjawabkan suatu saat di hadapan Tuhan. Dan disitulah murka Allah, disitulah hukuman dari Allah mendidih begitu ya, memuncak begitu ya. Jadi kita juga sudah tahu bahwa suatu saat nanti akan tiba masa di mana antikristus akan memerintah di dunia ini, ya, akan menguasai, mengendalikan dunia ini. Dan disitulah, pada saat itulah nanti manusia tidak semudah
yang terjadi saat ini, atau tidak segampang saat ini manusia bertemu atau mengenal Tuhan. Tidak semudah itu, ya. Akan manusia pada saat itu akan mengalami kesulitan yang besar untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena manusia pada saat itu sudah berada di dalam genggaman daripada antikristus, di mana kita lihat kalau di kitab Wahyu dikatakan manusia akan diberikan tanda di dalam dahinya, ya, bahwa mereka adalah milik daripada antikristus, yaitu dengan cap 666 666, sehingga tidak ada orang yang bisa dengan mudah membeli dan menjual pada saat itu, kecuali mereka menerima atau mereka mengikuti kehendak daripada antikristus yang jahat, baru mereka bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki di dunia ini. Tapi kalau tidak, mereka akan terus disiksa oleh antikristus. Nah, itu yang disebutkan di Matius pasal 24, siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Begitu ya. Jadi keselamatan nanti tidak lagi semudah didapatkan semudah saat ini di masa kasih karunia ini, karena keselamatan saat ini adalah diberikan secara cuma-cuma oleh Allah karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, berkorban menebus segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Saat ini keselamatan itu adalah diberikan secara cuma-cuma, dan itu adalah kasih karunia Allah yang sangat luar biasa dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya saat ini, karena ini adalah zaman panjang sabarnya Tuhan. Tuhan memanggil semua orang saat ini untuk mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan, ya, hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Bukan karena berusaha, bukan karena perbuatan-perbuatan baik, bukan karena bekerja keras, tetapi karena percaya kepada kasih karunia Allah Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya sebagai ganti kita yang berdosa. Maka sekarang setiap orang memperoleh keselamatan yang begitu dikatakan begitu sangat mudah, ya, bagi orang yang ingin memperoleh keselamatan saat ini adalah cukup dengan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban baginya, yang sudah mati mengampuni segala dosanya, ya. Dan setelah itu, sesudah kita diselamatkan, tentu saja kita belajar untuk setia, untuk mengikuti kehendaknya, mempercayai kebenaran firman-Nya dan melayani Dia dengan penuh kesetiaan. Dengan kasih karunia Allah kita disanggupkan. Nah, tapi nanti Bapak Ibu Saudara, di masa yang akan datang, yang disebutkan di Matius pasal 24 itu, bahwa ketika masa antikristus tiba, ya, antikristus memerintah di dunia ini, semua orang yang tidak mau, atau yang semua orang yang menolak kehendak daripada antikristus nanti itu akan mengalami penderitaan yang sangat besar, ya. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang akan diselamatkan. Jadi keselamatan tidak bisa diterima dengan cuma-cuma ketika antikristus menguasai dunia ini, memerintah di dunia ini, ya. Jadi itu artinya Bapak Ibu Saudara, panjang sabarnya Tuhan saat ini adalah merupakan kesempatan yang patut kita syukuri, ya. Kesempatan yang sangat besar bagi semua orang untuk kembali kepada kebenaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya adalah bahwa, ya, kita sudah lihat di kitab Roma pasal 1 kemarin, bahwa di situ dideskripsikan, digambarkan bahwa manusia saat ini malah mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, mengikuti keinginan nafsunya semata, dan, ya, manusia berusaha untuk dikatakan menggantikan kebenaran Allah menjadi dusta.
Coba kita lihat sedikit lagi ya. Mari kita lihat Bapak Ibu di kitab Roma pasal 1. Mari kita baca Roma pasal 1. Ini sangat menarik ya. Kita lihat di ayatnya yang ke kita lihat dulu di ayatnya yang ke-21, bisa kita lihat ya. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang menjadi bodoh menjadi gelap. Ya, jadi pikiran mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Jadi sekarang ini hukuman dari hukuman Allah terhadap manusia saat ini adalah adalah dipusatkan pada kekeliruan daripada pikiran manusia yang sesat. Ya, jadi pandangan-pandangan orang yang sesat saat ini, yang mana mereka selalu membenarkan diri sendiri, ya, membenarkan diri sendiri dan menolak kebenaran Allah, menolak kehendak Allah. Itu adalah merupakan wujud atau bentuk daripada hukuman Allah saat ini kepada manusia. Ya, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-22 dikatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ya, mereka berbuat tampil sepertinya mereka itu benar gitu ya, sepertinya benar mereka, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah ini, jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita tahu kebenaran, kita tidak akan bingung untuk membedakan yang mana yang benar, yang ditampilkan oleh orang-orang atau umat manusia, ya, dan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Kita bisa menyeleksi. Kita tidak bisa ikut arus begitu saja, ya, ikut arah angin begitu saja, ya, ke kanan, orang ke kanan, ya, orang-orang ke kiri, kita ke kiri, ya kan? Jadi hanya terbawa arus gitu ya. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus punya prinsip yang benar sesuai dengan firman Allah, bahwa kita akan menolak apapun godaan-godaan dunia yang menjauhkan kita dari kehendak Allah. Amin. Nah itu, kita yang punya prinsip, yang punya pegangan akan firman Tuhan yang sesungguhnya, kita tidak akan begitu saja mengikuti kesesatan daripada orang-orang yang kelihatannya mereka benar gitu ya, kelihatannya mereka punya tujuan yang baik, padahal sebenarnya itu adalah penipuan, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di zaman di mana informasi teknologi ya begitu luar biasa menyerbu pikiran manusia saat ini, dengan gadget, dengan handphone, membuka internet, segala informasi ada segala macam di sana ya. Orang yang mau menipu melalui melalui internet, mereka akan menipu ya. Dan orang yang mau setia kepada Tuhan akan menggunakan alat-alat teknologi untuk mendukung imannya bertumbuh dan makin setia kepada Tuhan. Amin. Jadi sekarang ini pilihan itu sangat dekat kepada kepada manusia. Menyentuh pikiran manusia saat ini setiap hari itu begitu dekat sekali. Mau bertambah taat kepada Tuhan, menggunakan fasilitas yang ada untuk memuliakan Tuhan, atau menggunakan fasilitas untuk menjauhkan hidupnya dari Tuhan. Itu dengan mudah orang saat ini ya. Kalau kita lihat bagaimana saat ini anak-anak ya, susah sekali mereka tanpa memegang HP, tanpa memegang handphone mereka, sepertinya mereka tidak bisa hidup gitu ya. Jadi bagaimana ini adalah pergumulan daripada orang tua semua untuk bisa dengan panjang sabar, dengan penuh kasih sayang
daripada Tuhan untuk meyakinkan anak-anak kita semua bahwa mereka juga harus membagi waktunya dengan baik, ya, dan tidak boleh terus mereka seperti dikuasai oleh permainan yang ada di gadget atau di handphone yang mereka pegang itu, ya, supaya mereka juga membagi waktunya dengan baik untuk belajar, ya, bagaimana berdoa, bagaimana mendengarkan firman Tuhan, beribadah, ya. Jangan sampai pikiran anak-anak itu sudah kelelahan gitu, ya, sudah kecapean karena mereka bermain game dan seterusnya, karena bukan itu yang menjadi dasar penunjang untuk mereka bisa berhasil di masa yang akan datang. Tapi kita sudah tahu bahwa memang itulah kenyataannya saat ini. Dengan mudahnya informasi itu diakses oleh semua orang, ya, mau ingin melakukan kejahatan, ya, misalnya orang-orang yang dulu bermain judi harus ngumpul dulu dengan teman-temannya gitu, ya. Tapi sekarang ini lewat gadget, lewat handphone, mereka bisa terjun terlibat dalam judi online begitu, ya. Dan banyak keluarga-keluarga yang hancur sekarang ini karena para orang tua sudah sudah tergoda dan jatuh kepada permainan judi online saat ini. Dan macam-macam Bapak Ibu Saudara, luar biasa saat ini. Jadi pikiran manusia itu yang diserang saat ini, ya, sebagai bentuk daripada hukuman Allah. Memang bisa saja orang-orang itu yang kita sebutkan tadi, mereka akan baik-baik saja kelihatannya, sehat semua, ya, tidak ada hukuman, baik-baik saja kelihatannya secara fisik, tapi pikiran-pikiran yang sudah tersesat itu, ya, pikiran-pikiran mereka yang sudah diserang oleh kebodohan yang menjauhkan mereka dari Tuhan, sesungguhnya itu adalah bentuk daripada hukuman Allah saat ini. Dan hukuman Allah secara fisik tentunya nanti akan, ya, ditimpakan kepada manusia, dan karena itu adalah merupakan puncak daripada murka Allah mendidih, ya, kepada orang-orang yang menolak kehendak Allah. Maka saat ini orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, anak-anak Tuhan, dikatakan tadi bahwa ini adalah merupakan kesempatan untuk menunjukkan keadaan yang sebaliknya, ya, keadaan yang sebaliknya, bahwa orang-orang dikatakan tadi benda-benda belas kasihan Tuhan itu adalah merupakan kelompok orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah di masa yang akan datang. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup, membuktikan bahwa Allah itu benar-benar nyata, berkuasa untuk memimpin hidup daripada orang-orang yang setia kepadanya, yang rindu menjalani kekudusan hidup di hadapan Allah itu benar-benar nyata. Dan penyesalan itu suatu saat nanti di hari akan datang hanya ada pada benda-benda kemurkaan Allah, jiwa-jiwa yang disebutkan tadi yang dipersiapkan untuk kebinasaan. Bagi orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sekarang ini tahu membedakan kebenaran dan ketidakbenaran, maka mereka akan menerima kemuliaan Allah yang tak terhingga, yang tidak bisa kita bayangkan luar biasanya kebaikan Tuhan di masa yang akan datang. Kita akan menerima semuanya itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sedikit lagi kita lihat seperti ambil contoh satu, misalnya belajar dari kehidupan Ayub, ya. Semua kita tahu cerita tentang Ayub, kan, bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh hidupnya, orang yang sangat setia kepada Tuhan. Tetapi iblis komplain kepada Tuhan dengan mencurigai bahwa Ayub itu setia kepada Tuhan karena semata-mata Tuhan berpihak memberkati dia secara jasmani, secara harta benda, ya.
secara materi. Jadi iblis bilang, oh ya, Ayub itu setia kepada Tuhan itu karena engkau memberkati dia, memberikan kepadanya harta, kekayaan, dan segala apa yang diminta dalam doanya, engkau mengabulkannya. Kata iblis kepada Tuhan, coba kau tidak memberikan harta benda kepada dia, pasti dia menyangkal engkau, pasti dia akan meninggalkan Tuhan, pasti dia tidak akan mengakui Tuhan lagi. Begitu ya. Dia akan menyangkal imannya. Gitu kira-kira iblis katakan kepada Allah. Ya, kemudian Tuhan mengatakan tidak demikian. Ya, itu bohong. Iblis itu adalah bapa dari segala pembohong, bapa dari segala dusta. Lalu Tuhan mengatakan kalau engkau ingin membuktikan, cobalah ya. Ambil semua hartanya, dan tapi jangan ambil nyawanya, karena nyawa adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas nyawa manusia, apalagi orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepadanya. Dan kemudian dibuktikan apa yang terjadi. Kita lihat bahwa memang luar biasa penderitaan daripada Ayub ya. Semua hartanya habis, anak-anaknya juga meninggal ya, meninggalkan dia, dan bahkan dia harus mengalami penyakit yang sangat mengerikan ya, dan sampai ke titik nadir penderitaan daripada Ayub. Semua teman-temannya meninggalkan dia, menyalahkan dia ya, bahkan istrinya satu-satunya menyalahkan dia dan meminta supaya Ayub meninggalkan Tuhannya, jangan percaya lagi kepada Tuhan itu. Karena apa? Kalau Tuhan itu baik, masa dia mengizinkan kamu menderita, ya kan? Jadi maksudnya istrinya itu bahwa Tuhan itu hanya memberikan yang baik-baik saja gitu ya, mengizinkan yang baik-baik saja terjadi dalam kehidupan orang yang setia kepadanya. Tapi tidak begitu di dunia ini kan? Ya, di dunia ini tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa yang lancar-lancar saja, yang enak-enak saja, yang ringan-ringan saja yang akan kita hadapi di dunia ini. Tidak ada janji seperti itu dalam firman Tuhan, ya kan? Nah, tapi yang Tuhan berikan adalah apa? Kekuatan untuk menanggungnya. Seperti Ayub kan? Nah, tapi Ayub punya jawaban iman yang sangat luar biasa. Dia katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil apa? Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa Bapak Ayub itu ya. Ya, dia sangat berpegang teguh dan memang luar biasa dia beriman kepada Tuhan yang tidak nampak di depan mata, tetapi sangat berkuasa di dalam hati untuk tetap setia kepada janji firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak sampai mengalami pencobaan seperti yang dialami oleh Ayub ya. Kita juga memang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, tetapi belum sampai seperti yang dialami oleh Ayub gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap sama bekerja di dalam mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Di dalam segala hal dikatakan Allah turut bekerja, bukan hanya turut bekerja tapi mengambil kendali ya, mengontrol kehidupan kita supaya tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi daripada kekuatan kita, karena Allah adalah setia sehingga Dia memberikan jalan keluar kepada kita atas segala permasalahan kita, sehingga kita dapat menanggungnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah panjang sabarnya Tuhan saat ini. Jadi kita sebut, Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan ini adalah zaman di mana panjang sabarnya Tuhan sedang berlangsung, memberikan kesempatan kepada semua orang supaya menerima kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai dikatakan benda-benda kemuliaan atau jiwa-jiwa
yang dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kemuliaan Allah di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti di tengah penolakan manusia sekalipun terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kabar baik ini tidak boleh kita berhenti. Amin. Kita harus terus menyampaikannya. Karena ini adalah merupakan panggilan Tuhan. Cara Tuhan memanggil manusia saat ini, ya, bukan melalui mimpi, bukan melalui penglihatan saat ini, bukan, ya. Cara Tuhan memanggil manusia sekarang ini untuk berkenan mendengarkan kehendaknya adalah melalui kita memberitakan kabar baik, memberitakan firman-Nya, firman kasih karunia-Nya, sebagai panggilan untuk supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, hidup di dalam kehendak-Nya yang kudus, di dalam Kristus Yesus yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita menyambut akan sukacita berkat daripada Tuhan, ya, di mana kita selalu tersadar bahwa kita meninggalkan kepentingan diri kita sendiri, ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di pagi hari itu kan tidak semua orang berani untuk berkorban untuk mengurangi jam tidurnya untuk datang bersama-sama memuji-muji Tuhan, berdoa bersama, ya, berkumpul bersama seperti ini, saudara-saudaraku semuanya yang sudah hadir. Ya, terima kasih banyak. Tapi itulah bahwa untuk membuktikan bahwa iman kepada Kristus itu adalah iman yang hidup, iman yang bekerja oleh kasih, ya, dan kasih itu adalah pengorbanan juga. Sehingga kita setiap pagi, saudara-saudaraku semuanya yang diberkati oleh Tuhan, menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan, sekalipun secara fisik kita, ya, oleh karena kondisi cuaca juga saat ini kurang bersahabat, ya, tapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan berani untuk menunjukkan bahwa kondisi-kondisi alam tidak juga dapat menghentikan kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Panjang sabarnya Tuhan saat ini adalah waktu bagi kita untuk tersadar, agar kita menyadarkan kita untuk lebih setia lagi kepadanya. Amin. Karena banyak orang yang menunggu, banyak orang yang menantikan, ya, bagaimana mereka ingin mendengarkan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui kita anak-anak Tuhan, melalui kita orang-orang percaya. Mereka akan terjangkau. Amin. Mereka akan terjangkau semuanya, saudara-saudara kita dimanapun berada, ya, mereka akan terjangkau oleh pemberitaan kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus yang dikaruniakan dengan cuma-cuma saat ini. Karena masih banyak orang saat ini yang masih berusaha keras supaya mereka diselamatkan, supaya mereka bertemu dengan Tuhan di surga di masa yang akan datang. Mereka masih banyak berusaha keras gitu, sekeras-kerasnya. Padahal saat ini adalah keselamatan itu dikaruniakan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan karena itu semuanya adalah hasil pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Maka setiap orang yang ingin hidup benar di hadapan Allah saat ini adalah mereka harus mempercayai firman Tuhan. Bukan mereka berusaha bekerja keras dengan usaha dan juga dengan dengan mengandalkan pikiran mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Tidak. Kekuatan Allah adalah ada di dalam berita keselamatan, kekuatan Allah ada di dalam Injil, kekuatan Allah ada di dalam firman Allah, dan kekuatan kita adalah menerimanya dengan percaya, dengan sepenuhnya di dalam hati kita bahwa firman Allah adalah satu-satunya andalan kita untuk bisa membuat kita sanggup bertahan, karena Roh Kudus akan memimpin hidup kita melalui firman kebenaran yang kita mengerti, yang kita percayai dan kita terima sepenuhnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara,
Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap hidup di dalam kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kasih Tuhan yang sempurna melingkupi kehidupan kita. Di pagi hari ini, satu hari ini, kita akan melakukan pekerjaan kita dengan penuh syukur. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kau berikan kami Tuhan kesehatan yang baik. Kau berikan kami Tuhan segala kecukupan untuk kami, hati kami dikuatkan untuk selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu Tuhan sangat luar biasa ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ingin supaya setiap waktu yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami berkumpul bersama seperti ini, berhimpun sebagai jemaat tubuh Kristus di dalam ibadah kami secara online, Tuhan memberkati semuanya, dan Tuhan melimpahkan kebaikan-Mu, dan yakinkan kami terus ya Tuhan dengan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyempurnakan hidup kami, menyempurnakan segala apa yang kami kerjakan di dalam keluarga kami. Kami percaya anak-anak kami semuanya, mereka akan tumbuh kuat di dalam kebenaran, dan sukacita dan damai sejahtera akan menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi, shalom.